Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman di channel V Project Makers. Oke, kali ini saya mau unboxing digital power supply ya. Ini dia barangnya. Digital power supply dengan merek MDB DC Digital Power Supply 30 volt 5 ampere ya. Oke, ini saya beli dari Tope. Nanti untuk link pembeliannya akan saya cantumkan di deskripsi. Kita mulai unboxing. Oke, jadi ini nggak cuma satu lapis ya untuk bubble wrapnya, ada beberapa lapis. Ini saya coba bongkarnya dengan rapi ya, soalnya untuk bubble wrapnya bisa saya gunakan lagi untuk pengiriman paket. Oke, ini mereknya MDB Power Supply ya. Ini nota pembeliannya saya simpan. Ini manual praktis, ini cuma segini aja ya untuk manual booknya. Ini yang simpelnya, untuk yang lengkapnya segini, user manual book. Oke, di dalamnya ada, di sini ada kabel power, sama ini ya untuk kabel DC-nya pakai capit buaya. Kabelnya kayaknya udah habis. Kita lihat dalamnya. Oke, ini untuk bagian belakangnya seperti ini. Ada stiker MDB-nya. Oke, ini copot ya, ini stiker MDB-nya di bagian selektor AC sepertinya ya ini. Supaya kita nggak menggesernya ke bagian 110 volt. Oke, jadi ini udah di bagian 220 ya. Ini harus dicek dulu supaya ketika dipasang tidak terjadi hal yang nggak diinginkan ya. Oke. Untuk bagian colokan AC-nya ada fuse-nya juga ya sepertinya di sini. Nanti kita coba langsung, saya masukkan dulu untuk kabel AC-nya.
Oke, ini untuk kabel AC-nya saya masukkan dulu. Bagian depannya di sini ada tulisan MDB DC Power Supply PS 305 DM ya. Ini untuk tipenya 305 DM. Untuk knobnya di sini ada knob arus, ada knob untuk tegangan ya atau voltage. Oke. Ini saya coba dikecilin dulu semuanya. Ini ada switch on off-nya. Bagian bawah terminal negatif, ground sama positif. Oke, kita coba nyalakan dulu ya. Ini kabel AC-nya saya masukin ke stop kontak. Coba nyalakan. Oke, ini 0000 ya. Ini nggak mau naik, saya coba kasih arusnya perbesar. Oke, dari sini ya, ini ada stop sama out. Oh, ini untuk on off juga ya ini. Ini on off-nya langsung putus dari sini. Kalau yang ini sama displaynya ya nanti off. Oke ya betul, kayaknya seperti itu ya. Jadi ini on off untuk outputnya. Kalau yang ini on off untuk keseluruhan ya. Ini arusnya. Oke, kalau arusnya di setting 00, otomatis voltage-nya juga akan berkurang ya. Oke, ini coba set maksimal di berapa ya? Oke, ini maksimal di 32 volt ya. Nah, jadi untuk pilihan ini kenapa atau potensio tegangan dan arusnya ada dua ya masing-masing. Jadi ada yang fine, ada yang coarse. Nah, kalau yang coarse ini putarannya kasar ya, jadi loncatan tegangannya tinggi tuh, jadi langsung berubah bagian depannya. Nah kalau kita mau atur bagian komanya aja pakai yang fine ini, nah jadi 0, sekian ya ini perubahannya. Untuk yang arus juga sama kayak gitu. Spesifikasinya ini mampu di 5 ampere. Nanti kita tes aja. Ini untuk kabel bawaannya ya, lumayan tebal, tapi nggak tahu ini dalamnya tembaganya tebal atau enggak ya. Kita coba dulu. Negatif warna hitam, positif warna merahnya, sesuai standarnya seperti itu. Kita coba kalau mau tes keluaran arusnya. Di sini tegangannya kita kecilin dulu. Oke, kita tes. Nah ini 19 miliampere, kita coba besarkan. Kita besarkan full 400. Oke, ini. Nah ini 5 ampere ya maksimalnya. Jadi kalau mau tes ampere ini jangan lupa tegangannya dikecilin. Soalnya kalau tegangan besar kita tes ampere, kemungkinan kabelnya bisa meleleh dan ada percikan bunga apinya ya. Ini posisi ampernya saya set di maksimal. Kemudian saya coba tegangannya di 12 volt ya. Nah, kalau mau pastiin pakai yang ini. Satu lagi saya cek untuk nyalain dinamo ini ya. Nah, dinamo bor. Oke, jadi ya ini arusnya hanya 118 miliampere ya. Kalau ada titiknya di sini ini miliampere, jadi 0,1 ampere. Ini udah menyala. Oke, ini saya beli power supply ini karena yang sebelumnya yang biasa saya pakai
udah error karena udah pemakaian bertahun-tahun, mungkin lebih dari 10 tahun kayaknya. Yang sebelumnya itu saya menggunakan rakitan sendiri. Untuk yang rakitan saya pakai power supply-nya tipe untuk power supply-nya yang saya pakai itu switching ya. Arusnya sekitar 10 ampere lewatnya setelah saya cek. Kalau yang ini tipenya linear atau di dalamnya trapo. Kemudian untuk arus maksimalnya di 5 ampere tadi. Nah, saya pilih untuk tipe linear ini karena ada alasan tertentu ya. Mungkin kalau dilihat dari arusnya ini kecil 5 ampere. Nah, tapi ada kelebihannya. Biasanya untuk tipe trapo atau linear seperti ini noise atau ripple tegangannya lebih kecil. Jadi cocok untuk power supply di lab untuk percobaan atau di tempat kerja kita ya, untuk percobaan misalkan lagi membuat modul pakai Arduino atau pakai ESP32 atau pakai microcontroller lainnya, ini cocok ya karena untuk ripple atau noise-nya kecil. Nah, sedangkan kalau pakai yang tipe switching, kalau yang harganya murah ya atau yang biasa, biasanya ada gangguan noise cukup tinggi ya. Oke, contohnya ketika saya membuat alat, misalkannya menggunakan ESP32, ketika dites dengan power supply yang rakitan atau yang switching tadi, jadi di situ noise-nya cukup tinggi. Biasanya ketika dites menggunakan power supply itu modulnya error, tapi ketika kita pasang menggunakan baterai, modulnya normal. Nah, itu salah satu ciri noise dari power supply-nya cukup tinggi ya. Di sini saya nggak punya alat ukur yang proper ya untuk cek ripple-nya. Ini harus menggunakan namanya osiloskop ya. Saya punya osiloskop tapi cuma yang kecil, jadi kurang presisi. Jadi saya nggak bisa tunjukkan ripple-nya berapa menggunakan ini power supply yang linear sama yang switching tadi ya. Oke, ini kalau dilihat dari bentuknya, biasanya untuk yang linear ini bentuknya lebih besar atau lebih tebal dan berat ya. Jadi di dalamnya ada trapo, ini 5 ampere. Ini cukup berat nih, mungkin sekitar 5 kilo ada kayaknya. Sekitar 5 kiloan ada. 5 kilo atau 6 kilo nih beratnya. Sedangkan kalau yang tipe switching ini biasanya lebih ringan, lebih ramping. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya masing-masing ya. Oke, ini saya pilih yang linear untuk menggantikan power supply rakitan sebelumnya. Oke, saya juga perlu ini untuk lanjutan yang kemarin-kemarin ya, saya sedang belajar untuk servis handphone sendiri ya. Oke, ini sekalian untuk bukti unboxing juga videonya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat ya untuk kalian semua, untuk teman-teman yang sedang menonton. Jadi bisa memilih antara power supply linear atau switching ya, disesuaikan sendiri dengan kebutuhan masing-masing. Oke, mungkin kalau yang kebutuhannya lebih ke beban yang besar, arus yang besar, itu kayaknya lebih baik menggunakan yang tipe switching ya, karena untuk daya outputnya biasanya lebih besar dengan harga yang misalkan ini saya beli sekitar 800 sekian kayaknya, 800 sekian. Ini arusnya 5 ampere, sedangkan ada yang di bawahnya itu sekitar 600.000, arusnya bisa sampai 10 ampere ya. Jadi cukup signifikan harganya ya. Tapi saya pilih ini emang karena tegangan atau ripple-nya itu lebih kecil ya. Tegangannya lebih stabil, ripple-nya kecil ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.